Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, alhamdulillah. Mohon maaf belum bisa hadir karena kondisi tidak bisa kemarin. Mari kita lanjutkan di surat baru ya. Surat baru kemarin kita sudah selesai, alhamdulillah, pujian bagi Allah, yaitu surat Al-Ahzab, surat ke-33. Mari kita lanjutkan di surat yang ke-34, surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Pujian bagi Allah yang mempunyai apa yang di langit dan di bumi ya. Baginya segala puji di akhirat, pujian di akhirat, di akhirnya, dan dialah maha bijaksana dan maha teliti. Surat ini surat tentang negeri Saba. Sebelum kita coba lihat satu persatu ayatnya, surat ini surat tentang negeri Saba. Pasti teman-teman masih ingat ada salah satu ratu yang masuk Islam ya, yaitu Ratu Saba yang namanya Bilqis, dan dia menjadi pendamping dari salah satu nabi puncak kejayaan Bani Israel, yaitu Nabi Sulaiman. Negeri Saba ini terletak di Yaman, berarti kurang lebih selatan Jazirah Arab. Perlu kami sampaikan bahwa negeri Saba ini dahulunya adalah negeri yang subur makmur, mungkin seperti Indonesia, karena dia dikelilingi oleh gunung dan mempunyai satu teknologi hebat ya. Kurang lebih antara 2000 sampai 400 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir ya. Berarti setelah Nabi Musa, setelah Nabi Musa. Jadi ada teknologi sangat hebat ya, yaitu bendungan. Para sejarawan mengatakan bendungannya itu sekitar 610 meter panjangnya, lebarnya 60 meter, tingginya sampai 120 meter. Berarti tinggi sekali itu bendungan. Mungkin menyamai bendungan Jatiluhur kali ya kita sekarang kalau di Indonesia. Dan bendungan ini sangat mempengaruhi
kesuburan di daerah Yaman. Banyak pertanian termasuk air untuk keperluan minum dan sebagainya itu dari bendungan tersebut. Jadi pelajaran bagi kita bagaimana ada orang-orang berteknologi tinggi, punya kepintaran yang luar biasa, dan itu menjadikan kehidupan dia jadi makmur, tapi mereka tidak bersyukur. Setelah apa? Setelah masuk Islamnya Ratu Saba, Ratu Bilqis, kemudian bertahun-tahun setelah itu ternyata mereka kembali ingkar. Awalnya mereka menyembah matahari ya, seperti kita sudah sampaikan. Tapi setelah itu ingkar. Ada riwayat juga yang menyatakan ada utusan-utusan Allah sebelumnya, atau ada utusan-utusan Allah, nabi-nabi yang juga dikirim ke negeri Saba. Tapi mereka ingkar, tidak bersyukur. Negeri ini dijadikan salah satu negeri yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, yang dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyatakan bahwa negeri Saba ini adalah negeri kaum Tuba. Ya, setelah peninggalan Ratu Saba ya, negeri kaum Tuba. Sama itu juga ya, mereka juga punya kekuatan yang kuat ya. Kita nggak kebayang kalau bendungan dibangun di tahun-tahun sekarang, 1900 abad 20 ya, 2021 sekarang, kita masih memungkinkan melihat alat-alat berat gitu ya. Tapi waktu itu ya, dan sekarang masih ada katanya bekas-bekasnya itu. Dengan teknologi tinggi ya, bisa menyusun batu-batu sedemikian tinggi, lebar, besar ya, dan berpengaruh pada kehidupan. Tapi mereka tidak bersyukur ya. Itu latar belakang negeri Saba ya. Kalau kita perhatikan ya, dari beberapa mufassir, salah satu mufassir juga menyatakan ada beberapa bagian di surat Saba ya. Bagian pertama itu ya, mengenai tauhid ya, bahwa punya Allah lah segala sesuatu ya, miliknya, bagi Allah lah yang punya kekuatan mengawasi dan mengatur seluruh makhluk baik di langit dan di bumi. Seperti di ayat-ayat pertama ya. Ada juga cerita tentang bahwa Allah mengetahui apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit. Begitupun apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang masuk ke dalam apa yang keluar dari bumi. Kemudian penggalan selanjutnya juga Allah menceritakan bahwa ya, orang-orang ada yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Kita tahu bahwa surat Saba itu Makkiyah ya. Makkiyah berarti turun sebelum hijrah, sebelum Nabi ke Madinah. Tema utamanya biasanya tauhid, akidah, keimanan, termasuk keimanan tentang hari berbangkit ya. Suasana-suasana yang akan terjadi di hari kebangkitan ya. Mereka juga ada orang-orang di bagian selanjutnya, ada orang-orang yang menyatakan bahwa meremehkan Rasul ya. Mana akan kita dibangkitkan kalau tulang kita sudah jadi hancur lebur, lalu bagaimana kita bisa jadi makhluk baru? Kemudian penggal selanjutnya atau tema-tema utama selanjutnya adalah tema tentang
negeri yang bersyukur, ya, termasuk ada negeri yang tidak bersyukur. Negeri yang bersyukur negeri mana? Negeri Daud dan Sulaiman. Ya. Ini juga disampaikan, negeri Daud dan Sulaiman adalah negeri yang bersyukur. Bahkan Sulaiman punya kekuatan bisa menguasai banyak bahasa, bahkan menguasai jin, menguasai setan, ya, baratnya begitu ya. Menguasai jin, bahkan jin itu disuruh kerja oleh Sulaiman. Dan betapa lemahnya jin, betapa lemahnya makhluk Allah di hadapan Nabi Sulaiman, sehingga ketika Nabi Sulaiman itu pun, ketika Nabi Sulaiman meninggal, mereka pun nggak tahu gitu. Sampai rayap memakan tongkatnya dan dia jatuh, baru jin itu pada tahu bahwa dia diperintah oleh orang yang sudah mati. Artinya jin yang sebagian penduduk juga, sebagian manusia itu menyembahnya, itu nggak ada apa-apanya kalau berhadapan dengan kekuasaan Allah. Jadi nggak usah nyembah jin, ya. Dan ini adalah kaum yang bersyukur, ya. Sampai kita tahu betapa Rasul atau Nabi Sulaiman SAW an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, sampai menyebut seperti aku bersyukur terhadap nikmat yang engkau berikan kepadaku. Nah, sementara di sisi lain ada kaum Sabah, kaum yang tidak bersyukur. Laqad kana li sabain fi masakinihim fi maskanihim ayat. Kemudian penggal selanjutnya ataupun tema-tema selanjutnya adalah mengingati atau menyampaikan kepada orang-orang musyrik supaya mendapat arah yang benar, ya. Atau memberi jalan kepada orang musyrik supaya akalnya dipakai, ya. Sehingga tidak terjadi suasana jahiliyah, suasana yang kemusyrikan, supaya tidak terjadi penyembahan selain Allah. Makanya di situ disebutin juga, coba perhatikan apa yang kamu sembah, ada akalnya atau tidak. Coba singkirkan nafsu kamu, lihat. Coba lihat lagi yang menyuruh ini, yang menyuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan itu, namanya Muhammad. Apakah Muhammad itu gila? Coba kamu singkirkan nafsu kamu. Kan biasanya yang pertama kali menghalau dakwah itu biasanya orang-orang yang mapan, orang-orang hokai, orang-orang pemimpin, penguasa-penguasa kampung, penguasa negeri tersebut yang hidupnya nyaman, nyantai, itulah yang biasanya menolak dakwah. Ya, jadi itu adalah beberapa tema-tema di surat Sabah. Kita mulai saja ya. Kita lihat bisa sambung berapa ayat. Pendahuluan. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Pujian bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya segala puji-pujian di akhirnya atau di akhir. Dan dialah Allah
yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari tauhid bahwa Allah lah yang memiliki apa yang di langit dan di bumi. Semua unsur yang ada di langit dan di bumi diatur oleh Allah. Ya. Mulai dari pergerakan matahari, ya, yang sampai hari ini kita menikmatinya. Hujan di satu sisi mendapatkan manfaat, tapi di sisi lain kita mendapat peringatan dari hujan. Begitupun angin, tanaman, tumbuhan, serta hewan yang kita nikmati sekarang itu adalah milik Allah. Termasuk kesenangan yang dimiliki orang-orang musyrik, bukan cuma orang-orang mukmin, itu adalah milik Allah, dan kita tidak punya kekuatan untuk menguasainya kecuali dengan perantaraan kekuasaan Allah. Jadi pujian bagi Allah, ya, memberi kita tubuh yang sehat, ya, yang lengkap, walaupun ada yang sakit sekarang dan ada yang tidak lengkap tubuhnya, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang untuk memperbaiki diri. Allah mempunyai semua yang ada di langit dan di bumi. Baginya lah pujian hingga ke akhirat, maksudnya. Karena nanti yang akan dipuji di akhirat cuma satu, Allah. Orang-orang yang tadinya enggan untuk tunduk pada Allah jadi memuji Allah, minta sama Allah supaya, ya, beriman bahwa dia beriman. Itulah orang-orang yang merasakan penyesalan, orang-orang yang enggan terhadap mengakui hari kebangkitan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipuji, nantinya semuanya akan memuji Dia. Ya. Di surat Baqiyah itu dikuatkan ingatan kita kepada hari atau satu saat di mana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian untuk Allah di akhirnya nanti semua orang akan memuji Allah. Termasuk yang sekarang di dunia ini merasakan bahwa dosa itu nggak kelihatan. Dosa kan nggak kelihatan, Pak. Jadi santai aja, dia nggak kelihatan, tapi mempengaruhi hati, jangan salah. Ya, merusak semua amalan. Sementara kita tahu bahwa kita punya kehidupan yang terus berjalan dan ada waktunya. Bisa selesai kapan saja, game over kita. Ya. Namanya kita bermain apapun, ada waktu selesainya. Begitulah dunia, ya. Lain, senda gurau, permainan. Kita ingat bahwa di ayat ini bahwa Allah yang mempunyai permainan. Ya. Dia bisa saja menghentikan permainan itu kapan saja. Karena Dia yang mempunyai semua sarana di langit dan di bumi. Wa huwal hakimul khabir, Allah itu maha bijaksana, mengatur, teliti, ya. Mengatur dan teliti. Coba kita bayangkan, misalnya nggak usah lama-lama, 5 jam misalnya matahari nggak keluar tuh nongol dari timur. Wah, bagaimana itu rusaknya dunia. 5 jam. Ya, tumbuhan tidak mendapatkan sinar, ya.
berpengaruh ya, berpengaruh pada kemampuan produksinya. Begitupun kita. Apalagi kalau misalnya kadar udara kita ditambah aja sedikit ya. Misalnya udara yang kita hirup ini ya, kan kita sedot, ada gas yang masuk kan, dan gak cuma oksigen, ada nitrogen di situ, zat lemas ya. Ada oksigen, zat pembakar ya. Ada karbon di situ yang kita hirup, lalu dirubah atau ditukar di paru-paru kita ya. Kita keluarkan karbon dioksidanya, sementara oksigennya kita serap, sehingga untuk berjalannya hidup ya, kehidupan. Kalau dirubah saja sedikit, dinaikkan kadar oksigen mungkin ya, dan ini disebut zat pembakar oksigen ini. Dinaikkan sedikit mungkin kebakar gitu. Kalau kita manggang sate gitu ya, kan pakai kipas biar oksigennya datang ke situ, nambah bakaran. Kalau itu dinaikkan berbahaya bagi kehidupan. Termasuk misalnya es itu kan mengambang ya, naik ke atas ya, karena massa jenisnya berbeda dengan air, lebih ringan. Makanya kalau perhatikan es itu ya, itu ukurannya lebih besar dari ukuran normal airnya. Coba perhatikan ketika kita menaruh air mineral gelas di freezer. Coba kita taruh. Bentuknya itu bukan nyusut dia, tapi ngembung. Berarti ukuran dia berbeda, lebih besar. Ketika ukuran lebih besar, itulah terjadi volumenya lebih besar, sehingga dia bisa ngambang. Kalau es itu tidak ngambang, kalau es itu tidak ngambang, dia akan turun ke bawah di lautan, misalnya di bumi utara atau bumi selatan, dia akan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, atasnya bisa jadi es semua gitu. Tapi ini enggak, dia tetap aja di atas, sehingga bawahnya kehidupan tetap bisa jalan ya. Makanya sering lihat mungkin ya di media sosial itu orang memancing dari danau yang atasnya tertutup es, dibor aja sama dia danau, kemudian dipancing dari situ. Jadi esnya itu nggak turun, tapi esnya tetap di atas. Itu pengaturan yang Allah berikan itu kepada bumi ya. Termasuk pernah saya sampaikan, kenapa ada angin puting beliung dan sebagainya. Kita merasakannya kemarin ya, berapa hari yang lalu. Ternyata Allah memindahkan panas di bumi, bahwa panas itu harus diratakan, jangan di satu titik saja. Karena angin itu kan hubungannya dengan aliran udara, berhubungan dengan tekanan yang berbeda. Jadi ada hikmahnya juga puting beliung itu, topan, tornado, ada hikmahnya. Walaupun itu bisa jadi apa? Bisa jadi cambukan buat kita. Sekarang peta-petir ini kondisinya, karena kan beberapa kali ada banjir bandang sekarang dari Malang. Berdoa semoga diberi ketabahan yang ada musibah. Di sini juga kan tiap hari sekitarnya sampai ada pohon nimpa rumah dan sebagainya. Sini aja lebih dekat ya ada ya, yang di ujung RT kita. Jadi selain itu merupakan nikmat bagi kita, katria yaitu angin sebagai penyerbuk ya, tapi dia juga bisa menghancurkan. Dan ada azab Allah yang dikirimkan melalui makhluk yang namanya angin. Secara umum Allah mengatur ini. Dan maha bijaksana.
Indonesia gampang banget, kelihatan banget ya, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Dan musim itu mempengaruhi semua kehidupan, termasuk jenis-jenis buah-buahan. Kalau kemaraunya terlalu banyak, terlalu tinggi, harga naik. Kenapa? Karena pada mati. Begitupun kalau musim hujannya terlalu lebat, panjang lagi, cabai pada rusak, harga jadi tinggi juga. Ya. Digilir ya. Jamaah kampung dakwah astagfirullah. Ini kita lanjut ya yang di ayat yang selanjutnya, ayat kedua ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Allah mengetahui ya, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Yang masuk, yang keluar Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma yaruju fiha, apa yang naik menuju langit. Wa huwa rahimul ghafur, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Coba kita perhatikan satu kalimat ini, kalimat yang memang terlihat bukan dari kita, bukan dari manusia. Ini adalah kalimat bagi zat atau sesuatu yang menguasai keduanya, langit dan bumi. Coba kita bayangkan ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dalam satu detik misalnya. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar. Satu detik aja. Dalam kejapan mata. Coba bayangkan, apa yang masuk dulu? Serangga, hewan berkaki 6, mungkin triliunan di dunia ini. Ada yang menyatakan bahkan bisa sampai 200 kali lipat manusia. Yang masuk ke dalam bumi mulai dari orang-orang tanah, semut yang jutaan triliunan masuk, mungkin satu detik itu banyak sekali. Termasuk hewan-hewan yang agak besar, kelinci misalnya bisa masuk ke dalam tanah ya. Termasuk nikmat yang dimasukkan di dalam tanah, apa itu? Ada minyak bumi, termasuk sumur. Apa saja dalam satu detik itu di seluruh bumi itu yang masuk ke bawah tanah, termasuk ke bawah laut. Banyak sekali dalam satu kejapan mata. Masuk ke dalam tanah. Gampangnya gini, kalau kita naruh plastik ataupun sesuatu yang gelap, misalnya batu bata gitu ya, ditaruh aja di bawah tanah. 3-4 hari itu pas kita buka banyak sekali. Mungkin ada cacing tanah di situ, mungkin ada jenis-jenis serangga di situ. Buka aja, banyak tuh. Itu yang masuk, begitupun yang keluar dalam satu detik. Gak kebayang oleh kita yang keluar itu apa saja dari bumi dalam satu detik. Ya, di pegunungan apa yang keluar dari tanah yang berwarna hitam, biasanya pegunungan berwarna hitam ya. Begitupun daerah gambut misalnya, daerah Sumatera, Kalimantan, yang keluar dari tanah, yang keluar dari air, yang keluar dari rawa, bahkan yang keluar dari sungai-sungai. Satu kedipan mata itu Masya Allah, berapa yang keluar. Termasuk asap yang dari bawah, karena ada gunung api. Sampai sekarang banyak gunung api yang masih mengeluarkan asap terus menerus. Termasuk yang paling dekat di kita ini, Bogor ya. Ada Taman Nasional Halimau Salak, sampai dimanfaatkan oleh salah satu
Yang keluar dari bawah bumi itu apa saja Allah tahu. Dalam sekejap mata berapa liter yang keluar, berapa hewan yang keluar. Keluar dari bumi, keluar ke atas, keluar dari bumi. Kita perhatikan model yang kecil-kecilnya jangkrik gitu ya, yang setiap hari mungkin setiap malam kita dengar. Bagi yang dekat kampung rumahnya, kalau yang di apartemen masih susah dengar, bisa dengar di YouTube atau di video ya, di Google. Itu kita bayangkan sekedipan mata kita Allah tuh tahu, dan semua diurus oleh Allah. Tidak ada makhluk satupun yang mengklaim, yang menyatakan bahwa itu urusan saya. Nggak ada yang berani. Mau Anda mengasih makan miliaran cacing misalnya, jutaan triliunan laron misalnya, papatong alias capung, nggak ada yang berani. Dan Allah menyebutkan dalam satu kalimat aja ini. Jadi jelas kalimat ini dari Allah, bukan dari orang yang mengarang-arang. Kenapa? Karena ada orang yang menyatakan Muhammad itu mengarang, mengambil dari buku ini, mengambil dari kitab ini. Satu kalimat ini saja, jemaah mengatakan, astagfirullah dan teman-teman yang mengarang ayat saya ini, kita yakin bahwa ini dari Allah. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik ke langit. Apa yang diturunkan dari langit? Ya, kotoran burung Pak, benar bisa. Hujan yang sudah kelihatan. Apa saja meteor yang turun, ya, kita menyebutnya bintang jatuh. Ada yang menyatakan itu sekitar 10 sampai 15 menit kalau kita memandang langit, dan itu banyak bintang. Di Bogor agak sulit ya karena sering mendung ya, terutama di daerah tinggi-tinggi yang itu ada bintang jatuh, orang menyebutnya bintang jatuh. Tapi itu sebenarnya meteor ya, yang menabrak atmosfer bumi, yang turun dari langit. Bukan cuma hujan, ada kilat. Ya. Saya melihat tuh di sosial media tuh ada kilatnya luar biasa di satu tempat, terus sampai bisa nyamber kapal yang sedang berlabuh di dermaga ya. Kita juga punya kampung namanya Kampung Petir ya. Kita ada kegiatan bimbel di Nusa Tenggara. Ada namanya Kampung Petir. Itu kan dari atas itu. Nggak ada petir yang muncul dari bawah, dari atas. Yang diturunkan Allah dari atas, dari langit, Allah tahu. Apalagi hujan. Ketika hadir air dalam suasana kering kerontang, betapa indahnya hujan. Kemudian wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik menuju langit. Coba bayangkan ya, sekarang kita dalam satu detik mata yang kita tutup, kita buka lagi, berapa yang naik ke atas? Ada uap air. Tubuh kita ini kan keluar uapnya. Kita minum, kita makan, ada air yang masuk. Ada caranya Allah mengeluarkan air juga dari tubuh kita. Dua cara yang paling kelihatan. Satu pipis, air seni, kencing. Satu lagi adalah air uap berupa keringat. Ya. Dari nafas pun keluar uap air. Ya. Coba aja kalau kita ke masjid, kemudian habis napak kakinya di lantai yang dingin, itu biasanya
ada bekasnya, kelihatan tapak kakinya. Itu karena uap air. Dan itu kemana uap air? Ke atas. Begitupun dari tanaman. Ya. Dalam percobaan itu ada percobaan IPA tuh ya, biologi ya. Bungkus aja tanaman itu dengan plastik yang bening. Itu beberapa saat sampai sore itu nanti kelihatan titik-titik air itu di luar plastik. Ya. Dan dia naik ke atas. Aduh, nggak kebayang. Bagaimana pengetahuan Allah, satu daun saja bisa mengeluarkan air. Ya. Pohon kita itu bisa berapa jumlah daunnya kita nggak tahu. Sama kayak menghitung rambut mungkin lebih sedikit, tapi pohon yang di situ airnya naik, disedot dari bawah, dibawa ke atas, kan gitu ya. Ya. Air itu naik membawa makanannya, tanaman naik ke atas di situ. Ya. Itu ada prosesnya kayak semacam timba. Setiap tanaman tuh kayak punya timba sendiri. Naik ke atas tuh terus. Begitupun dari laut, dari hewan, dari danau, dari sungai, naik ke atas berupa uap air. Gampangnya gimana ngeliat uap air itu? Masak, diceret, ditekok, kelihatan ya, naik ke atas. Bahkan teknologinya itu ya dinamakan mesin uap. Awalnya begitu ya. Dibakar itu air lewat ketel, lewat teko, lalu kekuatan uapnya akan mendorong. Ya. Jadilah mesin uap tuh awalnya, itu James Watt tuh ya. Dan itu Allah yang mengetahui. Ya. Dan gak cuma yang naik itu gak cuma air ya. Wah, begitu pun asap juga naik ke atas. Ya. Termasuk air artesis ya, naik ke atas. Ada uap panas yang naik ke atas bersama dengan mineral-mineral di belerang dan sebagainya. Kalau udah pernah jalan ke Kawah Ratu ya, Kawah Pangandaran, Kawah Gunung Salak ya. Itu kelihatan tuh bagaimana naiknya uap-uap air yang mengandung belerang. Ya. Jadi itu Allah tahu. Dalam satu detik kejapan mata kita betapa banyak yang naik dan turun, yang turun dan naik, yang keluar dan masuk. Ini bagian dari tauhid nih. Kita harus kuat betul bahwa Allah itu khabir ya, maha teliti. Tetapi orang-orang ada yang menafikan. Saya nggak percaya. Nggak percaya bahwa Allah akan bangkitkan kita. Nggak percaya bahwa tulang-tulang yang berserakan, yang udah hancur lebur bakal dijadikan makhluk baru lagi yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kita, amal kita. Nggak percaya. Ya. Tapi Allah jangan lupa ada rahim, ada ghafur. Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Sudahlah yang lalu sudahilah. Nggak usah Anda menolak apa yang Allah perintah. Ya. Allah maha pengampun. Sudah selesaikan ini. Allah penyayang. Segera balik, maksudnya begitu. Segera kembali kepada jalan Allah. Jangan gara-gara nafsu menolak, gara-gara kekuasaan menolak, gara-gara kekayaan menolak. Ya. Bahkan ada gara-gara kebodohan, ya, ngikutin aja para pemimpinnya atau teman-temannya yang mengajak mereka kepada jalan yang sesat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha